Selamat siang Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 30 September 2024. Dan tentunya di akhir bulan September ini kami senantiasa juga menyajikan informasi-informasi terbaru dari kabupaten kota yang hadir di edisi kita hari ini. Dan sekedar informasi juga tak henti-hentinya Vio sampaikan dan juga ingatkan buat Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami bisa langsung menghubungi kami di nomor 0411-811-5500, juga menghubungi kami via SMS maupun WA lebih mudahnya di nomor 081-1413-5555. Dan langsung saja di halaman pertama kita, tentunya selain halaman pertama nantinya kita akan memberikan informasi juga di halaman selanjutnya. Karena seperti biasanya edisi Tribun Timur Cetak senantiasa menghadirkan beberapa rubrik dalam edisi setiap harinya. Dan langsung saja di halaman pertama kita sudah hadir informasi mengenai kader PKS membelot. Informasi ini dan juga sekaligus menjadi headline pertama kita, karena lengkap juga dengan grafis yang kami tampilkan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners. Beberapa nama juga tokoh yang dimaksud adalah sebagai kader PKS yang membelot. Di mana ada beberapa nama, total ada 7 nama, 7 tokoh, dimulai dari Andi Amir Mahmud, dengan alasan selaku bendahara DPC Gerindra Parepare mendukung pasangan Tasming Hamid yang diusung Partai Nasdem. Kemudian ada Mudasir Hasrigani selaku mantan Ketua DPD 2 Golkar Baru maju sebagai calon wakil Bupati Baru. Kemudian Ahmad Abdi Baramuli, Ketua DPC Gerindra Pinrang yang diduga mendukung adiknya Ahmad Jaya Baramuli yang berpasangan dengan Ahmad Jaya Baramuli di Pilkada Pinrang. Kemudian ada Putri Daka selaku Ketua Nasdem Luhut Timur yang maju di Pilwali Palopo sebagai calon wali kota Palopo. Dan selanjutnya ada Nuraheni, Ketua Harian Golkar Palopo yang maju di Pilwali Palopo sebagai calon wakil wali kota Palopo. 2 nama lainnya yaitu Supriyadi dan Mahmud Yusuf. Kalau Supriyadi merupakan kader P3 Bone dengan mendukung pasangan Andi Asman Sulaiman dan Akmal Pasludin. Sedangkan Mahmud Yusuf merupakan kader PKS Kabupaten Sidrap yang mendukung pasangan Dani Pemanto Azhar Arsyad di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya informasi kader PKS yang membelot ini, juga ada 2 poin informasi penting, yaitu dukung Dani Pemanto Azhar Arsyad di Pilgub Sulsel. PKS mengatakan beliau bukan ketua PKS lagi. Menyoal pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tahun 2024 ini tentunya menjadi ujian bagi politisi. Bagi yang tidak kuat iman, godaan untuk membelot dari titah partai akan mudah dilakukan. Sanksi pun menanti mereka yang bermain 2 kaki. Godaan untuk mendukung pasangan calon yang bukan pilihan partai menjadi hal lumrah di musim pilkada ini. Meski hal itu terlarang, namun ada saja politisi yang berusaha main api. Dan lebih lengkapnya, tentunya seperti yang dilakukan oleh Ketua Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten Sidrap, Muhammad Yusuf, secara terang-terangan ia mendukung pasangan Dani Pemanto Azhar Arsyad di pemilihan Gubernur Sulawesi 2024. Padahal PKS adalah salah satu partai pengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusti. Bahkan Muhammad Yusuf menerima dan menjamu Azhar Arsyad di kediamannya di Jalan Ganggawa, Sidrap pada Minggu kemarin 29 September pagi. Sikap yang berseberangan dengan PKS tak membuat ex-Wabub Sidrap itu gentar meskipun tidak berujung pada sanksi. Mahmud Yusuf dengan tegas menyatakan bahwa dukungannya untuk pasangan dia didasarkan pada keyakinannya secara pribadi dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan Sulawesi Selatan. Kemudian meski PKS resmi mendukung pasangan Andi Sudirman Fatmawati, Mahmud merasa bahwa pilihan politiknya untuk mendukung Dani Azhar lebih sesuai dengan visi yang dibutuhkan untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Baginya, sanksi partai bukanlah penghalang untuk memperjuangkan kandidat yang menurutnya lebih tepat. Sementara itu, Ketua Deks Pilkada DPW PKB Sulawesi Selatan, Sulfikar Limolang, menyampaikan apresiasi kepada Mahmud Yusuf yang telah bergabung dalam pemenangan dia di Kabupaten Sidrap. Menanggapi ada kadernya yang membelot, Sekretaris DPW PKS Sulsel Rustang Akas mengatakan
Mahmud Yusuf bukan lagi ketua PKS Sidrap. Menurut Rustam, Muhammad Yusuf diganti sebelum ia menyatakan dukungan pada Dhani dan Azhar. Selain itu, datang juga atau hadir juga informasi dari partai politik Golkar yang ada di Kabupaten Bone yang tentu siapkan sanksi tegas. Jadi bukan hanya dari Kabupaten Sidrap saja yang membelot, ternyata Ketua DPD Golkar Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi menegaskan pelanggaran terhadap arahan partai akan mendapat sanksi berat. Ini statement langsung yang dikeluarkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Bone, yaitu Andi Fasar Mahdin Pajalangi, bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran atas arahan partai tentunya akan mendapat sanksi berat. Dan sesuai instruksi dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menurut Fasar, seluruh kader wajib mendukung dan memenangkan pasangan Andi Rio Idris Pajalangi dan Amir Mahmud. Lebih lengkapnya lagi bahwa fenomena membelot tidak hanya di Sidrap, tetapi juga di Kabupaten Bone, di mana seorang kader Partai Golkar yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone, Andi Idris Rahman, mendukung pasangan Andi Akmal Pasludin, calon wakil Bupati Bone nomor urut 3. Akmal berpasangan dengan Andi Asman Sulaiman sebagai calon bupati dan ia merupakan saudara kandung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari informasi yang dihimpun, hal ini merupakan kedua kalinya Andi Idris terlihat satu lokasi kegiatan dengan paslon beramal. Paslon beramal diusung oleh 9 partai, yaitu Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan Gelora. Sedangkan Partai Golkar mengusung pasangan Andi Rio Pajalangi dan Amir Mahmud di Pilkada Kabupaten Bone. Selain Golkar, pasangan dengan tagline Sipakariomi ini juga diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Lebih lanjut, jubir pasangan Andi Rio Idris Pajalangi dan Amir Mahmud Sipakariomi, Sofian Syamsuniar, yang dikonfirmasi pada Minggu 29 September kemarin, mengatakan terkait hal itu pihaknya berharap telah sampai di DPD 2 Golkar Kabupaten Bone. Dan langsung disampaikan, meski ada kader yang terang-terangan berada di pihak lawannya, dirinya masih yakin Golkar Kabupaten Bone sampai saat ini masih solid mendukung Sipakariomi. Menanggapi hal tersebut, legislator Partai Golkar Andi Idris Rahman membuat sebuah klarifikasi melalui grup WhatsApp. Sebagaimana dikutip Tribun Timur dalam grup tersebut, Andi Idris Rahman menyampaikan bahwa dirinya pernah mengikuti kegiatan maulid bersama dengan Andi Asman Sulaiman yang merupakan kandidat calon Bupati Bone. Dengan statement, secara kebetulan saya ketemu Andi Asman di acara maulid di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, dan saya juga tidak janjian, secara kebetulan saja. Ia juga melakukan klarifikasi terkait dengan foto dirinya yang beredar di WhatsApp bersama dengan pasangan nomor urut 3 Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasludin terkait dengan foto dirinya yang beredar. Kalau spanduk saya tidak tahu siapa yang pasang, tapi kedatangan kami adalah mewakili Golkar melakukan tugas sebagai ketua tim andalan hati Andi Sudirman, tulisnya. Dan dia mengatakan andalan hati merupakan pasangan yang diusung Partai Golkar. Dan fenomena yang sama juga terjadi di Pilkada Palopo. Ketua Partai Nasdem Lu Utara Putri Daka membelot ke PDIP, tujuannya agar diusung maju di Pilwali Palopo. Sebagai informasi, Putri Daka juga terpaksa membelot karena meski ia berstatus sebagai kader partai, namun ia merasa tidak direken oleh partainya sendiri. Partai Nasdem lebih memilih mengusung Farid Kasim Judas di Pilkada Palopo 2024. Tentunya beragam alasan juga hadir dari adanya headline kita hari ini dan juga sudah mendapat klarifikasi dari masing-masing pihak. Tapi untuk halaman 1 tidak sampai di sana, Tribuners. Tentunya ada juga informasi dari PSM yang tertahan di peringkat 5. Di mana PSM Makassar bermain imbang 1-1 lawan tuan rumah Persija Jakarta di pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 pada minggu kemarin 29 September. Hasil ini tentunya membuat PSM Makassar tak pernah menang di 4 laga terakhir Liga 1 2024-2025. Dan sejalan dengan itu ada juga insight PSM yang disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur dan langsung melaporkan dari Bantul, Yogyakarta bahwa tak ada Nermin, Detan pun jadi si pendiam penakluk tim elit. Bahwa Victor Detan is back. Dia membuktikan diri sebagai penakluk klub elit Liga 1.
Persija Jakarta dipaksa hanya mencuri 1 poin di laga pekan ke-7 Liga 1 2024-2025. Karena ada juga penjaga gawang senior Andritani Arditasa yang berusia 32 tahun dibuat tak berkutik. Selain informasi dari adanya laga antara Persija dan PSM, di bagian atas dari halaman 1 kita juga menampilkan informasi bahwa ada kunjungan yang dihadiri oleh API mengunjungi Muhammadiyah, di mana calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin berbicara di hadapan kader dan pengurus Muhammadiyah Makassar yang berpusat di gedung Dakwah Islamiyah Muhammadiyah. Dan tentunya ia diberi kesempatan untuk memaparkan visi dan misinya di hadapan pengurus dan warga Muhammadiyah lainnya. Munafri Arifuddin yang biasa disapa API didampingi tentunya oleh Ketua Tim Pemenangan Ilham Arif Sirajuddin. Keduanya tentu disambut oleh Ketua Muhammadiyah Makassar Said Abdul Samad. Meskipun Arya Mustika Ilham tidak bisa hadir, Iyas menyampaikan pesan visi misi serta permohonan maaf atas ketidakhadiran istrinya itu. Dalam kesempatan itu, Iyas menekankan bahwa peran penting Muhammadiyah dalam mengawal pemerintah yang baik meskipun tidak terlibat dalam politik praktis. Dan selain informasi adanya mengenai politik, ada juga mengenai dunia sepak bola. Tak lupa juga bahwa ada 80 miliar rupiah atlet PON Sulawesi Selatan bisa 10 besar. Informasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan bakal berbenah pasca kegagalan Sulsel di Pekan Olahraga ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Sulsel terpuruk di peringkat 16 dari 38 provinsi di event olahraga terbesar nasional tersebut. Posisi tersebut jauh dari target, yakni masuk 5 besar. Adapun Sekretaris Umum dari KONI Sulsel, Mujibur Rahman, mengatakan segera menggelar rapat pleno. Dan tentunya rapat pleno untuk evaluasi terhadap keseluruhan hasil PON dan monitoring atlet katanya yang saat dihubungi melalui telepon seluler pada Jumat kemarin. Dan lebih lengkapnya nanti bisa Tribuners akses di halaman 7 untuk selanjutnya. Dan tak lupa juga untuk Tribuners yang penasaran untuk lebih lanjut terkait headline kita, di samping ini ada mimpi dan harapan mengenai visi para finalis South Sulawesi Music Festival di tahun 2024. Lagu itu penting relate ke pendengar. Itulah yang menjadi headline kita atas tayangan ini. Tribuners mungkin bisa langsung akses ke kanal YouTube kami dengan judul Mimpi dan Harapan Visi Para Finalis South Sulawesi Music Festival. Dan tak hanya sampai di halaman pertama kita, tentunya seperti yang saya sampaikan bahwa beragam rubrik hadir di edisi setiap harinya, yakni rubrik selanjutnya ada di halaman 3, rubrik Sulawesi Selatan Tribuners. Beberapa informasi juga dari kabupaten kota hadir di edisi kita hari ini. Salah satunya yang paling memantik kita untuk membahas dan juga membaca lebih lanjut adalah Kabupaten Bone. Informasi dari Kabupaten Bone diawali ledakan rumah kades terbakar. Rumah 2 lantai milik Kepala Desa Raja Andi Murfa ludes di Lalap Jagomera pada Minggu 29 September kemarin, tepatnya pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam rekaman video yang diterima, terlihat api membakar rumah berlantai 2 itu pada bagian atap. Selanjutnya Jagomera kemudian menjalar ke beberapa bagian rumah dan warga di lokasi tak mampu berbuat banyak. Pasalnya titik kebakaran berada pada lantai 2 rumah tersebut. Sejumlah warga mengaku sempat mendengar ledakan dari dalam rumah yang terbakar di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Hal tersebut diungkapkan saat dikonfirmasi Tribun Timur. Pada minggu kemarin, ia mengaku sempat mendengarkan ledakan sebelum kebakaran terjadi. Dalam peristiwa ini, 4 armada damkar diterjunkan untuk memadamkan Jagomera, dan rinciannya 2 armada damkar Bone dan 2 armada damkar Kabupaten Sinjai. Olehnya itu, pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah, personel damkar Sinjai tiba di TKP langsung memadamkan api bersama armada damkar Bone dan dibantu oleh Babin Kaptimnas beserta warga setempat. Api berhasil dipadamkan meski hampir keseluruhan isi rumah permanen tersebut hangus terbakar.
Pada pukul 10.30 WITA, personel damkar meninggalkan lokasi kejadian dengan keadaan aman terkendali. Dan disampaikan oleh lebih lanjut bahwa Kasih Ops Damkar Sinjai Muhammad Yamin yang ikut memadamkan mengatakan api bersumber dari atas plafon rumah yang diduga diakibatkan karena korsleting listrik. Bukan hanya dari Kabupaten Bone saja, Tribuners, ada juga informasi dari Sungguh Minasa mengenai realisasi PAD Goa 2024 yang sudah 70%. Dengan grafis yang kami tampilkan juga bahwa di tahun 2022 bagaimana target capaiannya, bagaimana dari tahun ke tahun ada peningkatan, namun hingga September 2024 masih berada di 70,36% dari target yang ingin dicapai. Jadi awal targetnya itu sekitar 198,65 miliar rupiah. Namun hingga September hari ini, terakhir di bulan September hari ini, 30 September, masih berada di angka 127,14 miliar rupiah. Tribuners juga bisa baca informasi lebih lengkapnya di layar kaca Anda saat ini, di mana disampaikan oleh Kepala Bapenda Goa, Indra Wahyudi Yusuf, di sela-sela rapat koordinasi PAD Goa bagi seluruh SKPD, pengelola PAD, Division Hotel Legian Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 28 September. Menurut Indra, capaian realisasi PAD ini pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2022 capaian realisasi sebanyak 148,26 miliar rupiah dari target sebanyak 135,65 miliar rupiah. Selanjutnya naik lagi di tahun 2023 dan tentunya ada kenaikan target ini pun berhasil dicapai dengan berbagai upaya. Antara lain intensifikasi yaitu potensi pajak daerah yang sudah ada dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan ekstensifikasi yaitu mencari potensi-potensi pajak baru untuk pencapaian target. Lebih lanjut lagi, bukan hanya dari Kabupaten Bone dan Kabupaten Goa, Sungguh Minasa, ada juga informasi dari Kota Makassar dan yang terakhir juga aset Pemkab Bone senilai 409 miliar rupiah kerap diserobot. Yang pertama kita baca dulu yang dari Kota Makassar mengenai waspada, perampok ngaku polisi merajalela di Kota Makassar. Sejumlah pengendara motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban perampokan. Pria yang mengaku polisi seperti yang dilaporkan Muhammad Rafli ke Satreskrim Polrestabes Kota Makassar. Ia mengaku dirampok dua pria mengaku polisi saat berboncengan temannya, Sujat Miko, yaitu peristiwa perampokan itu kata dia dialaminya saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo depan kampus UMI. Informasi yang diperoleh mulanya Arif dan Sujat Miko serta temannya bernama Agil menggunakan motor berbeda diminta menepi oleh dua pria berkendara motor. Satu dari dua orang mengaku polisi itu pun turun dari motornya dan bertanya ke Arif dari mana. Di saat yang bersamaan, kata Arif, salah satu dari pelaku mengeluarkan pistol mirip senjata api lalu berucap, "Saya polisi." Agil, kata Arif, pun langsung menghampiri untuk menanyakan maksud dan tujuannya diberhentikan. Namun kata Arif, Agil dan dirinya justru ditampar oleh pelaku. Kemudian Arif dan Agil dan Sujat Miko lalu disuruh jongkok dan menyerahkan ponsel masing-masing. Bahkan salah satu pelaku kata dia sempat meminta kode iCloud iPhone milik Agil. Akibat kejadian itu, ketiganya pun kehilangan ponsel setelah dibawa kabur pelaku. Dan tentunya selain Arif, Agil, dan Sujat Miko, informasi yang diperoleh tiga pemuda lain juga turut menjadi korban di depan MTOS di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan bahkan salah satu motor korban dibawa kabur pelaku dengan modus yang sama, mengaku polisi, dan oleh karena itu Kasubnit 2 Jatan Ras Polrestabes Makassar, Ibda Nasrullah membenarkan adanya kejadian itu. Pihaknya mengaku sementara menyelidiki kasus tersebut. Dan tentunya ini juga informasi bukan hanya untuk di Kota Makassar saja atau untuk masyarakat di Kota Makassar saja, tapi bahkan untuk seluruh masyarakat yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan harus berhati-hati atas fenomena atau mungkin istilahnya skenario yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan polisi, lembaga polisi. Dan yang terakhir ada informasi dari aset Pemkab Bone senilai 409 miliar rupiah kerap diserobot. Tentunya ini
disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bone yang mengungkapkan pengamanan aset milik Pemkab Bone yang dinilai masih buruk. Ada gedung yang tanpa sertifikat tentunya, ada sebidang tanah yang belum bersertifikat, dan juga BPK sendiri mencatat ada 343 bidang dengan luasan sekitar 13 juta meter persegi tercatat di kartu inventaris barang KIBA atau kartu yang mencatat aset tanah milik Pemkab. Namun berbeda dengan tercatat pada sertifikatnya, yakni hanya seluas 1 juta meter persegi. Dan itulah yang menjadi dan juga harus menjadi perhatian yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bone pada pertemuannya. Dan bukan hanya sampai situ Tribuners, tentunya ada rubrik bisnis juga, kemudian rubrik komunitas. Namun yang terakhir yang akan kita ulas adalah rubrik Makassar yang berada di halaman 6 Tribuners, di mana ada beberapa informasi juga datangnya dari Kota Makassar. Jadi tadi kalau di rubrik Sulawesi Selatan memang ada informasi seputar informasi dari kabupaten atau kabupaten-kota. Namun lebih lengkapnya lagi di rubrik Makassar ini berfokus pada informasi-informasi yang menyoal Kota Makassar. Seperti misalnya Pemkot Makassar dapat 2.117 kuota P3K. Dan tentunya kami tampilkan juga bagaimana jadwal-jadwal pendaftaran P3K di tahun 2024 ini. Serta ada juga informasi mengenai realisasi PBB Makassar senilai 200 miliar rupiah hingga September 2024 ini. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai radio harus adaptif di tengah gempuran digitalisasi. Tak lupa juga kami tampilkan ada informasi selamat atas pelantikan Irjen Pol Yudiawan Wibisono, SIK SHMH MSI, yang selaku Kapolda Sulawesi Selatan saat ini, dan tentunya ucapan juga terima kasih dan apresiasi atas pengabdian Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian Riacudu Jayadi SIKMH oleh bagian pengurus yayasan dan juga bagian dari Universitas Muslim Indonesia, Tribuners. Dan yang kita akan bahas saat ini adalah mengenai Pemkot Makassar dapat 2.117 kuota P3K di bagian atas. Ini penting juga karena mengingat juga bagaimana pendaftarannya yang dibuka 1 Oktober 2024. Ya, pendaftaran seleksi yaitu 1 hingga 20 Oktober 2024, kemudian dilanjut oleh seleksi administrasi 1 hingga 29 Oktober 2024, bahkan sampai penetapan di tanggal 1 hingga 28 Februari 2025. Nah, Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar yaitu Ahmad Namsu mengatakan dari 3.000 usulan yang diajukan, yang disetujui sebanyak 2.117. Rinciannya kuota untuk guru sebanyak 240, tenaga kesehatan 234, dan tenaga teknis sebanyak 1.643 orang. Ahmad Namsum menegaskan penerimaan P3 tahun ini akan diprioritaskan pada tenaga kontrak atau honorer yang sudah mengabdi minimal 2 tahun di pemerintah Kota Makassar, Tribuners. Seperti diketahui, tenaga kontrak di Pemkot Makassar diberi nama Laskar Pelangi. Jika dibanding kuota yang diberikan Pemkot Makassar dalam penerimaan P3, jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah Laskar Pelangi yang mengabdi di pemerintah Kota Makassar, di mana saat ini tercatat sebanyak 11.989 Laskar Pelangi yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di pemerintah Kota Makassar. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya juga Tribuners bisa akses langsung di kanal YouTube kami ataupun juga di website kami www.tribuntimur.com, atau Tribuners bisa langsung download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkapnya dan lebih update-nya. Untuk itu, terima kasih Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Highlight Tribun Timur Cetak. Jangan lupa saksikan program reguler lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda semua. Akhir kata, saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.